Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita mulai dengan doa. Yuk ikuti ya. Allahumma anfa'na, silakan. Bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan memanfaatkan waktu seoptimal mungkin agar menjadi bermanfaat buat kita semua. Di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tinin thumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ibu-ibu, kalau kita sarikan dari ayat ini, sarikan pelajaran dari ayat ini adalah bahwa kita selaku makhluk Allah telah diciptakan dengan jisman wa ruhan. Jisman wa ruhan. Jisman artinya jasmani, tubuh, ruhan, ruhani. Inilah komponen kita selaku makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ada tubuh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan ahsan takwim. Ahsan itu sebaik-baik, takwim apa ya? Takwim apa ya? Bentuk. Bagus, betul. Cocok, bentuk. Tapi kalau saya mengartikannya struktur. Sebab takwim itu dari qawwama yuqawwimu, membuat berdiri. Takwim sesuatu yang bisa berdiri. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan ahsani takwim adalah sebaik-baik struktur. Jadi ayat Al-Quran tidak mengatakan bahwa kita dibikin oleh Allah dengan zat jasmani yang terbaik, tidak. Jigana urang mah eleh ya. Lamun urang diadu jeung buaya, silih gibeg jeung buaya bakal eleh, da kulit buaya mah tebal. Silih gigit jeung anjing urang bakal eleh, da anjing mah kuat dina cengkraman gigi. Nah, kalau kita diadu sareng meong, sareng harimau ya, diadu lumpat bakal eleh. Diadu ningal soca, ningal bakal eleh. Pangambung bakal eleh. Ngangsreuna, mencium, daya cium kita lemah dibandingkan dengan anjing, betul? Nah, jadi ahsan takwim di sini adalah struktur. Nah, manusia diciptakan oleh Allah dengan struktur yang terbaik. Satu, struktur tubuh. Makanya
Anggota di kepala ini ada mata, lalu ada hidung, ada mulut, di sini kemudian ada tangan, di bawah kaki, dan kita bisa ruku, bisa sujud, bisa sila, bisa emoknya. Coba kalau misalnya mata sama hidung dan mulut itu di tempat yang berlainan, wah repotnya. Anggot upami soca caket sarang palabah pengkar. Wah, jadi nanya subhanallah. Jadi kita sering nonton lalajo anu kirang saya. Nah, struktur manusia tubuhnya itu diciptakan oleh Allah dengan ahsan. Tapi manusia ada yang kedua, Ibu, yaitu ruh. Apa? Ar-ruh. Ruh itu ada dua makna. Makna yang pertama, ruh itu adalah nafas. Apa? Nafas. Nah, Allah memberikan nafas kepada manusia. Nah, di sini disebut wa nafakha fihi min ruhihi. Ku Allah ditiup ke napasna ka urang. Nah, nafas itu kita sebut sebagai sumber daya hidup. Apa? Sumber daya hidup, nafas. Lamun dina HP baterena. Nah, lamun dina HP baterena. Jadi ruh itu terdiri satu dari nafas, dan itu oleh Allah ditiupkan. Ditiupkan oleh Allah nafas itu. Lalu makna ruh yang kedua adalah jiwa. Apa? Jiwa. Apa itu jiwa? Apa itu jiwa? Ya. Kalau tadi nafas adalah sumber daya, maka jiwa itu adalah dayanya itu sendiri. Ya, bisa kita sebut sebagai kesadaran, kepribadian, itu jiwa. Kalau di HP sumber dayanya baterai, dayanya apa? Aplikasi. Nah, WhatsApp, nah itu jiwanya. Nah, gitu. Hadirin rahimakumullah. Nah, tubuh kita terdiri dari dua komponen. Satu jisman dan kedua ruhan. Untuk menyederhanakan, saya sebut saja, oke? Manusia terdiri dari raga dan jiwa. Kalau raga kita sudah memahami kalau raga kita. Sekarang jiwa. Di dalam perspektif Al-Quran, jiwa itu disebut dengan an-nafsu. Apa? An-nafsu. Nanti kita akan membuka ayat ini, mudah-mudahan menjadi panduan buat kita dalam rangka turning point, dalam rangka titik balik. Ya, menjadikan Ramadan sebagai titik balik jiwa yang apa? Saya sebut adalah jiwa yang fitrah, dan harus kita tumbuhkan jiwa yang fitrah itu. Seperti apa? Nanti kita lihat. Nah, ternyata yang diberi oleh Allah nafas, ruh dan hidup, punya jiwa, itu ternyata bukan saja kita, ibu-ibu. Tapi juga ada makhluk yang lain yang diberi oleh Allah. Tumbuh-tumbuhan itu terdiri dari sama dengan kita. Ada jismannya dan ada ruhnya. Jismannya ya aya kaina, aya daunna, aya bungana, aya buahna. Binatang jismannya seperti yang kita tahu. Dan ruhan, mereka juga punya ruhnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi disebut sebagai makhluk hidup. Ya, saya seperti apa ruhnya? Yang jelas hidup. Itu tumbuh-tumbuhan hidup. Lalu kemudian binatang juga hidup. Ya, hadirin rahimakumullah. Lalu apa bedanya nih antara jiwa manusia dengan jiwa selain manusia? Selain manusia ada dua. Satu nabati, ya, an-nafsu an-nabatiyah, nafsu nabati. Sementara binatang an-nafsu al-hayawaniyah, nafsu yang bersifat kebinatangan.
Lalu manusia disebut dengan an-nafsu al-insaniyah. Apa bedanya kita nih? Hadirin rahimakumullah, bedanya. Nah, ini ya dibuatkan nih dalam bentuk bagan untuk mudah kita memahami. Nabati kita lihat fungsinya. Tumbuh, dia bergerak, dia berkembang. Binatang, ternyata binatang itu bisa merasa, Ibu. Betul. Binatang itu bisa bergerak, binatang itu bisa memiliki dorongan nafsu. Nah gitu. Kalau manusia memiliki itu semua tapi plus berpikir, memahami dan menilai. Makanya ibu-ibu, manusia itu an-nafsul insaniyah itu sering juga disebut dengan nafsun natikah. Apa? Nafsun natikah, jiwa yang natikah. Natikoh itu sebutnya natoko itu berbicara tapi juga berpikir. Oke? Nah, kenapa? Karena manusia adalah makhluk berpikir, makhluk memahami dan makhluk menilai. Bukan sekedar faham, tapi juga makhluk yang menilai. Kesadaran tumbuh-tumbuhan teu aya. Binatang masih kena aya, tapi kesadarannya dia hanya didorong dengan apa yang disebut dengan hidayatul wijdani tabi'i. Apa itu hidayatul wijdani tabi'i? Yaitu insting. Buaya punya tangan enggak? Enggak. Dia cuma punya 4 kaki. Ketika dia itu bertelurnya tidak di air, tapi bertelurnya di darat. Ketika kemudian menetas keluar anaknya, lalu kemudian oleh buaya induknya itu dipindahkan dari darat ke air, maka dia memindahkannya pakai apa? Pakai apa? Digigit. Pertanyaannya, bagaimana buaya bisa membedakan menggigit makanan untuk dikunyah supaya bisa masuk dengan menggigit supaya tidak menyakiti? Potensinya adalah hidayatul wijdani tabi'i. Semata-mata hanya insting. Manusia, ibu-ibu, punten, tidak semata-mata hanya apa? Insting. Nah, insting ibu-ibu berbeda dengan insting bapak-bapak. Insting ibu-ibu relatif lebih sensitif dibandingkan dengan bapak-bapak. Ya, betul kan? Iya. Iya, instingnya ibu-ibu itu lebih sensitif dibandingkan dengan bapak-bapak. Bahkan ada sebuah teori yang mengatakan ini lepas dari persoalan mana yang lebih pintar. Kadang-kadang perempuan lebih pintar daripada laki-laki. Betul, Bu? Di ITB itu jurusan farmasi mayoritasnya malah perempuan. Paling pintar ibu-ibu itu. Tetapi di dalam menggunakan potensi antara pikir dan insting, ya rasa, ya dorongannya adalah rasa. Itu kadang-kadang perempuan lebih tinggi dulu menggunakan rasa daripada akal. Bukan berarti tidak pintar, bukan. Tapi lebih dulu gitu. Sementara bapak-bapak lebih dulu pikir, baru kemudian insting, baru kemudian rasa. Contoh, hadirin rahimakumullah, ibu-ibu punya anaknya di ITB, murid saya ya di ITB. Bapak sama ibu, ibu lagi sholat berjamaah, kebetulan di rumah karena hujan, nggak di masjid. Nah, suami jadi imam, ya kan? Nah, tiba-tiba lagi sholat ada yang ketok pintu, assalamualaikum. Dibukalah sama putra ibu yang kecil. Waalaikumsalam. Ada bapak, ada ibu. Yang datang polisi. Yang datang polisi seragam, ya, 2 orang gitu. Bapak polisi ada apa ya? Kata putra ibu itu. Pak, ya saya dari sektor kepolisian mau memberikan informasi kepada bapak. Di mana bapaknya sama ibunya? Lagi sholat. Oh lagi sholat ya. Tapi bapak ada apa? Gini,
apakah di sini benar rumahnya namanya si Fulan? Iya betul, itu kakak saya. Gitu. Terus ada apa Pak Polisi? Ini kecelakaan. Kata Pak Polisi, sekarang lagi berada di IGD. Kan kalau dekat sama ITB, IGD Bromius ya. Di IGD Bromius. Hadirin rahimakumullah. Seperti apa itu kakak saya? Kita nanti belum tahu kondisinya seperti apa, tapi kita ingin memberitahukan kepada ibu dan bapaknya. Coba apa respon ibu? Apa respon ibu? Ketika suami istri ini mendengarkan lagi sholat nih, lalu mendengarkan dialog polisi sama putranya, apa yang akan terjadi? Hilang khusyuknya. Si ibu jangan-jangan tidak selesai sholatnya, langsung bruk aja. Kenapa? Karena tadi malam habis nonton berita sebuah motor yang tergilas oleh truk tronton das. Makanya lagi sholat nih mendengarkan langsung bruk aja. Kalau suaminya nggak mungkin juga kurang khusyuk gitu. Tapi masih bisa tahan gitu. Kayak heula nu nabrakna naon heula. Ternyata bener. Pas ditengok ke rumah sakit itu ya, anaknya bukan ditabrak mobil, tapi ditabrak baik Bapak sama Ibu. Saya keep aja ya. Intinya Bapak sama Ibu punten. Manusia itu punya jiwanya adalah jiwa insaniyah, dan jiwa insaniyah itu adalah jiwa natiqah, dan ibu-ibu sandarannya adalah berpikir. Maka manusia, ibu, bukan sekedar mengetahui, bukan sekedar memahami, tapi manusia bisa sampai pada apa yang disebut dengan kebenaran. Kemampuan berpikir manusia itu ada orang yang menyebutnya ada 4. 1, identifikasi, melihat, memahami, ya. 1, identifikasi. Yang kedua, menganalisis. Apa? Menganalisis artinya melihat sesuatu, tapi nggak cukup melihat sesuatu, dikaitkan dengan hal-hal yang ada di lingkungannya. Ini terambilnya dari bahan apa ya? Yuk, ini fungsinya apa ya? Analisis. Ini akan memberikan dampak apa ya? Ini akan memberikan pengaruh apa ya? Begitu. Itulah berpikir. 2, analisis. Yang ketiga, mempertimbangkan. Jadi kemampuan berpikir manusia tidak hanya berhenti dengan melihat, menganalisis ini, apa kaitannya itunya, enggak, tapi mempertimbangkan apa manfaat benefit ini buat saya, apa manfaat ini buat hidup manusia. Dan yang keempat, memutuskan untuk melakukan. Jadi berpikir manusia tidak berarti oh iya teh baik ya buat saya, enggak, tapi berpikirnya manusia mendorong pada sampai aplikasi. Jadi kalau kita cuma memahami oh iya teh barang tak ada gunanya buat saya tapi tidak dipakai, itu artinya adalah dia sebetulnya masih belum berpikir. Sebab berpikir adalah merupakan alat untuk apa? Untuk merefleksi kehidupan, alat untuk bisa memahami kebenaran, memahami kebijaksanaan. Hadirin rahimakumullah, itulah jiwa manusia. Ibu, kita syukuri diberi oleh Allah 2 hal. 1, tubuh yang fi ahsani takwim, dan kita dikasih oleh Allah jiwa yang natikah. Baik Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah, lihatlah gambaran yang ada di sebelah kiri saya. Mungkin di rumah Bapak sama Ibu masih memiliki bak mandi, ya mungkin tempat penampungan air, ya kan? Mungkin masih ada. Sekarang pada umumnya sudah nggak ada ya.
langsung aja ngucur gitu. Pancuran. Ibu-ibu, sumber airnya kalau di sini di Bumi Putra dari mana airnya? Sumber airnya dari mana? Dari tanah. Bersih nggak? Luar biasa. Saya kan tadi abdas di dia. Waduh, luar biasa. Airnya bersih. Ibu, coba perhatikan. Air masuk, ya, dari tanah itu dimasukkan oleh kita, ditampung pada bak mandi. Mungkin kalau ibu pakai pancuran berarti toren kan? Oke, coba perhatikan. Airnya bersih, tapi aneh. Setelah seminggu itu bak mandi kotor. Apalagi toren, kapoe, lumutan. Maka harus dibersihkan. Jadi ternyata sirkulasi air yang bersih itu tidak menjamin kebersihan. Ini sebuah analogi. Kalau saja bak mandi kudu dibersihkan, padahal nu asupna cai anu herang, cai anu bersih, apalagi dengan perut kita, ibu-ibu. Naon nu lebet karena perut urang? Baso, cireng, cilok, rujak, beragam bentuk, beragam warna, beragam rasa. Pertanyaannya, apakah yang masuk ke dalam tubuh kita itu berfaedah? Jawabannya sangat berfaedah. Kita membutuhkan nutrisi buat kehidupan kita. Ada mineral, ya ibu ya. Ada zat-zat vitamin. Kita membutuhkan semua itu. Tapi bersamaan dengan asupan yang berfungsi sebagai nutrisi yang sangat baik buat tubuh kita, ternyata juga perut adalah gudangnya penyakit. Saya menemukan itu di dalam sebuah kitab, namanya adalah Al-Maqasid Al-Hasanah yang ditulis oleh Al-Imam Sahawi. Beliau mengatakan, dulu saya waktu masih belajar itu, kadang-kadang menganggap ini sebagai hadis, padahal bukan. Ini hanya ungkapan hikmah saja. Al-Maidatu baitud da'i wal himyatu ra'sud dawa'i. Apa bu? Al-Maidatu tu Al-Maidah teh iya bu, patuangan. Baitud da rumahnya penyakit. Wal himyatu ra'sud dawa, kumaha caranya supaya orang sehat? Caranya adalah dengan menjaga perut. Ada sebuah riset bu yang dilakukan oleh seseorang warga Jepang dan menghantarkan dia menerima hadiah Nobel dalam bidang fisiologi atau kedokteran tahun 2016. Namanya adalah Yoshinori Ohsumi. Yoshinori Ohsumi. Ibu-ibu, itu ternyata nutrisi yang bisa lihat bu ya. Anak-anak saya di pesantren juga di kampus kalau panggil saya tuh Buya. Buya dari bahasa Arab, abun artinya bapak ya. Bukan kalau orang Padang Buya tuh lakob gitu. Tapi kalau di lingkungan pesantren biasa itu. Abuya artinya bapak. Ibu-ibu punten, di mana tadi? Nutrisi itu penting ibu-ibu, penting nutrisi itu. Tetapi kalau pemberian nutrisi ke dalam tubuh kita itu diberikan jeda. Aya saatna makan, aya saatna henteu terus we emam we. Henti gitu, emam nate gitu. Ya, apalagi ngemil. Justru ada jeda. Maka jeda pemberian nutrisi itu akan berperan sebagai autofagi. Apa itu autofagi?
Mungkin di sini ada dokter, biarkan beliau yang memberikan penjelasan. Intinya saja, ringkasnya, ringkasnya aja. Ringkasnya adalah bahwa di dalam tubuh kita, ketika ada sel-sel yang rusak itu, ya, itu ternyata bisa diperbaiki oleh tadi jeda. Mungkin kalau bahasa sederhana nama kia, Bu. Kan tubuh kita perlu asupan. Begitu ada barang yang masuk ke dalam tubuh diserapkan. Nah, ketika ternyata tidak ada makanan, maka tubuh menyerap apa coba? Mungkin ada sesuatu yang diserap oleh tubuh kita, tapi bukan makanan, karena makanan sudah masuk. Sudah tidak ada. Kita tidak memasukkan makanan. Sekarang ini orang kemudian mengembangkan apa yang disebut dengan IF. Intermittent fasting. Istilahnya adalah makan dan minum teh kudu boga jendela. Aya jendela makan, aya jendela tutup. Maksudnya jendela dibuka makan, jendela tutup tidak makan. Itu yang mempromosikannya tuh ini siapa? Atlet yang ini Aderai. Nah, sahur si Aderai, rawahu Aderai. Sahur si Kang Aderai, kalau ibu bisa menahan tidak makan 18 jam, maka dijamin ibu bakal ramping, langsing, jika langsung. Tapi saya kok lihat ibu-ibu yang ada di hadapan saya ini semuanya average-nya langsing-langsing ini. Artinya ya sudah biasa kayaknya itu. Hadirin rahimakumullah. Tapi si Kang Aderai itu menyatakan, saya juga melihat di videonya, kata beliau itu adalah yang terbaik kalau ingin sehat adalah 20 jam. Jadi ibu-ibu, siapa yang punya penyakit silahkan lakukan puasa 20 jam tidak makan, tapi cukup minum. Boleh minum selama 20 jam, tapi kemudian tidak makan. Sekarang ini sebetulnya kalau teori konsep autophagy dilaksanakan oleh kita, mungkin gambarannya kira-kira begini ibu-ibu. Ya, subuh pas sahur itu cukup dengan air. Hadirin rahimakumullah. Jadi ternyata menjedakan nutrisi, pemberian nutrisi atau apa yang kita sebut dengan puasa itu sangat bermanfaat bagi manusia. Maka di dalam riwayat At-Tabrani, dalam riwayat At-Tabrani, saya tuliskan tuh referensinya. Kok sama ya? Nah ini saya salah ini. Itu yang bawah itu dalam riwayat At-Tabrani sering ini dianggap sebagai hadis Nabi, padahal sebetulnya dhaif, lemah hadis. Apa itu? Sumu tasih. Sumu, berpuasalah, tasihu, maka bakal sehat. Hadirin rahimakumullah. Ya, jadi ternyata hadis itu teh bukan dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang itu populer di kalangan santri. Saya menelusuri, ternyata hadis itu tidak sahih. Hadirin rahimakumullah. Karena puasa itu memiliki manfaat yang sedemikian besar, yuk mari kita lihat. Ibu-ibu. Bu. Oke, ibu lihat ke depan. Manfaat yang sedemikian besar daripada puasa itu terkonfirmasi oleh sebuah kata yang kalau ibu-ibu dan bapak-bapak seksama mengartikan, mengartikulasikan, memaknai, menangkap makna yang terkandung di dalamnya, menganalisis secara semantika terhadap ayat ini, oh pantesan gitu. Apa itu? Coba perhatikan oleh ibu. Ketika Allah mengundangkan kewajiban puasa, Allah tidak menggunakan kalimat auso, innallaha auso. Enggak.
Allah mewasiatkan. Enggak. Bapak sama Ibu, Allah tidak menggunakan kalimat syara'a, Allah mensyariatkan puasa, enggak, tapi Allah menggunakan kalimat ya ayyuhallazina amanu kutiba. Apa itu kutiba? Sanes. Apa itu kutiba? Ditulis. Dari kataba yaktubu katban katibun maktubun uktub la taktub maktabun miktabun kutiba yuktabu. Ini meja disebut maktab karena tempat kita menulis. Yang kita tulis disebut kitab. Penulis disebut katibun. Katibun, K-nya panjang. Katibun, penulis. Hadirin rahimakumullah, kenapa Allah menggunakan kalimat ditulis? Ini memberikan isyarat bahwa puasa itu sudah dikenal oleh umat manusia, dikenal manfaatnya, Bu. Karena itu puasa sudah menjadi bagian dari tradisi hidup manusia. Puasa telah menjadi apa? Bukan lagi tradisi kalau saya menyebutnya, Bu. Punten. Puasa sudah menjadi apa? Civilization, peradaban. Sudah jadi peradaban puasa. Artinya adalah dianggap bahwa berpuasa itu sebagai sesuatu tindakan yang memberikan manfaat yang sedemikian besar bagi manusia. Maka kemudian Allah ayeuna mah karena ini sudah jadi tradisi, bahkan sudah menjadi cara hidup, sudah menjadi cara beradabnya manusia. Sekarang oleh Allah ditingkatkan levelnya, punten, menjadi ibadah. Berpuasa bukan lagi sebagai tradisi, tetapi menjadi ibadah. Timbul pertanyaan cerdik, kalau begitu apa bedanya puasa tradisi, puasa peradaban dengan puasa syar'i, dengan puasa ibadah, dengan puasa ritual? Apa bedanya? Bedanya adalah lihat pada ujungnya, la'allakum tattaqun. Ini yang membedakan. Jadi berpuasa selama bulan Ramadan, Ibu punten, tujuannya bukan untuk sehat, Bu. Saya ingin sehat, bukan. Saya ingin langsing, bukan, Bu. Sehat dan langsing mah itu anggap saja oleh kita sebagai bonus. Bonusnya. Kalau saya sih menyebutnya ini yang disebut dengan hikmatut tasyri'. Setiap perintah Al-Quran, setiap perintah Allah untuk beribadah akan selalu memberikan dimensi faidah yang luas bagi manusia. Ya, saum, sholat, zakat, haji itu akan memberikan manfaat yang sedemikian besar. Tapi tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Siapa di antara ibu yang bisa meraih takwa, maka Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dinyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Enggak ada lagi, Bu, yang lebih tinggi melainkan adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya ingin memberikan tips kepada ibu. Bagaimana kita bisa meraih takwa di bulan Ramadan ini melalui topik yang tadi itu. Kita jadikan Ramadan sebagai titik balik untuk mencapai kehidupan kita yang bersih dan suci. Saya ingin mengajak ibu dan bapak mencermati ayat ini. Surat Asy-Syams. Bapak sama ibu yang dimuliakan Allah, sengaja saya menggunakan polanya seperti ini biar bapak sama ibu selesai acara teh bawa sesuatu yang ke rumah itu.
bukan sekedar tersiram, tapi ada sesuatu yang bisa dibawa. Wa nafsin, terus wa ma sawwaha. Wa di sini wawul qasam, demi. Wa nafsin, dan demi jiwa. Apa? Demi jiwa. Wa ma sawwaha, dan kita artikan bebas saja, penyempurnaannya. Artinya apa? Nafsu disempurnakan oleh Allah. Bapak sama Ibu, ternyata kata nafsu itu memiliki dua makna. Satu, raga. Dua, jiwa. Yang tadi balik lagi ke yang pertama. Dari mana kita tahu kata nafsu itu memiliki arti dua? Satu raga dan yang kedua jiwa. Mari kita lihat tuh surat An-Nisa ayat 1. Seringnya kita mendengar ya, kalau ada pengantenan sering dibacakan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu nafsu. Nafsu di sini artinya adalah dari satu diri, dari satu tubuh, dari satu jasmani. Siapa? Adam. Kan dari Adam asalnya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa manusia adalah hasil evolusi dari yang disebut dengan kirdun, kerak, itu penghinaan, Bapak. Jadi punten Bu, ini bahwa manusia adalah tubuhnya itu punten berasal dari satu tubuh, yaitu dari Nabi Adam. Artinya adalah kita tuh mulia Ibu Bapak, sebab kita memiliki apa yang disebut dengan heredity, bawaan kita jelas. Lain bawaan tina kirdun si monyet, bawaan tina Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ku Allah diciptakan sekaligus. Anu jelas orang punya asal usul Bapak sama Ibu. Hadirin rahimakumullah. Tapi yang kedua nih, nah an-nafsu juga berarti jiwa. Hadirin rahimakumullah. Dari mana kita tahu? Lihat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya teh teu bisa henteu menghadapi nafsu kita. Saya tidak bisa menghindari dari nafsu, dan nafsu itu la'ammaratun bisu. Hadirin rahimakumullah. Nafsu di sini bukan tubuh, tapi jiwa. Nah hadirin rahimakumullah, jadi Bu, kita diciptakan Allah dengan jisman waruhan. Yang tadi teh nu di awal. Jisman kita, Bu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bu, sawah ku Allah teh disempurnakan Bu. Nah disempurnakan tubuh kita tadi tafsirnya fi ahsani taqwim. Lalu kemudian sekarang yang kedua, jiwa kita disempurnakan oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan sempurna? Yang dimaksud dengan sempurna adalah, lihatlah Al-Quran surat Ar-Rum ayat 31. Fitratallah, lanjut, allati fataran nasa alaiha. Ibu-ibu, jiwa orang teh tos dipasihan fitrah ku Allah. Apa itu fitrahnya? Apa itu fitrah Allah? Fitrah Allah adalah esa.
maka sebetulnya tidak ada jiwa manusia yang tidak beriman kepada Allah. Tidak ada jiwa manusia yang tidak percaya kepada Allah. Makanya menurut Al-Quran, bukan menurut saya, bukan menurut Buya ya, menurut Al-Quran tidak ada manusia yang ateis. Apa itu ateis? Tidak percaya kepada Allah. Dalilnya nih, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkharas syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada setiap manusia, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, siapa yang telah menciptakan adanya siang dan matahari, itu la yaqulunna Allah. Digunakan lam taukid, nunnya juga nun taukid. Pasti mereka akan berkata Tuhan. Jadi nggak ada orang yang ateis. Kalau ada orang yang merasa tidak percaya terhadap Tuhan, itu hanya lip service saja. Hati nama percaya, gitu. Hanya lip service saja, hanya ucapan saja. Nah, jadi apa Bu yang bisa kita tarik pelajaran dari sini? Ibu, yang bisa kita tarik pelajaran dari sini adalah bahwa jiwa kita adalah jiwa yang bersih. Sawa. Apa itu sawa? Bu? Artinya adalah lurus. Apa itu sawa? Rata. Apa itu sawa? Suci. Hadirin rahimakumullah. Jadi jiwa kita adalah jiwa yang suci. Ibu-ibu sadayana ya, sadayana yang jiwana teh saruci, sadayana. Hadirin rahimakumullah. Ngan ayat tapi ena. Ayat tapi ena. Mudah-mudahan kita berefleksi nih dengan bimbingan ayat ini. Ibu-ibu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bersih nama, lurus nama, rata nama. Nganku Allah diilhaman. Ibu, dah saya mah Bu kalau membaca Al-Quran dia suka membaca bahasanya. Ya Allah, itu Allah menggunakan kata ilham. Bukan alama dikasih pengetahuan, bukan arsyada dikasih petunjuk, enggak. Bukan hadaina diberi jalan, enggak. Tapi menggunakan kata alhama. Apa itu alhama? Alhama artinya adalah memasukkan sesuatu secara halus. Jadi dilebetan ku Allah teh secara halus Bu, dilebetan secara halus. Tapi kalau boleh, saya ingin menggunakan bahasa yang lebih lagi tepat dengan kita. Bahasanya apa? Ditempelan. Ya, ditempelan gitu. Ini ilustrasinya nih untuk supaya kita memahami. Kan jiwa kita bersih ya. Jiwa kita bersih ya. Bersih. Ngan ku Allah dilebetan secara halus, ditempelkan karena jiwa anu bersih. Ayat 2. 1 at-taqwa dan yang kedua al-fujur. Hadirin rahimakumullah. Apa itu at-taqwa? Ketakwaan. Bu, kecenderungan pada halus, kecenderungan pada kebaikan, resep karena ngaji, Bu, resep mutolaah, resep mencintai orang lain, resep membantu. Itu at-taqwa. Ada kecenderungan pada takwa. Hadirin rahimakumullah. Tapi dalam diri manusia juga oleh Allah punten diberi ilham, ditempelan, yaitu al-fujur, debu halus tapi warnana hidung,
kotoran nempel. Hadirin rahimakumullah. Bu, punten. Ada seorang mahasiswa cerdik dia. Apa dia bilang? Ustaz, kan jiwa manusia teh bersih, ya kan? Bersih kan? Kan diciptakan ku Allah teh bersih, lurus, suci. Kan Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha. Terus buat apa tuh ditempelan? Cik. Nah, atuh ku Allah kalah ditempelan. Ditempelanana dua, hiji takwa, anu kadua fujur. Bapak sama ibu, cik, kira-kira menurut ibu apa jawabannya? Kenapa ku Allah ditempelan dua hal tadi? Bawaannya mah suci, bawaannya lurus, bawaannya tegak, bawaannya beriman kepada Allah, tauhid. Tapi ku Allah ditempelan dua hal. Pertanyaannya, mengapa ku Allah ditempelan? Jawabannya, betul. Wah, alhamdulillah, benar ibu. Nah, atuh bet kalah ditempelan ku Allah teh. Jawabannya, lamun henteu ditempelan ku Allah, maka urang sarua jeung hayam. Betul. Kita sama dengan binatang, Bu. Ari binatang bisa milih teu? Henteu. Ari urang bisa milih? Bisa. Ibu, ada dua pilihan. Hoyong ka Jakarta arahna ka barat, hoyong ka timur ka Garut arahna timur, bade ka mana? Bade ka mana? Terserah pada pertimbangan ibu. Yang jelas ibu diberikan kebebasan. Apa? Allah nempelkan at-taqwa, kecenderungan pada takwa, dan pada saat yang sama Allah menempelkan al-fujur. Ini Bu, Allah memberikan kebebasan kepada bapak, kepada ibu, kepada kita semua untuk memilih di antara duanya. Bade milih mana? Bade milih takwa, bade milih fujur. Bebas mangga. Allah moal maksa, la ikraha fiddin. Moal ibu, bapak ketua DKM moal maksa, betul. Ibu diberikan, bapak sama ibu diberikan kebebasan untuk memilih dua hal itu. Tapi begitu bapak sama ibu sudah memilih satu dari dua pilihan, maka ibu dan bapak menjadi tidak bebas lagi untuk menerima resiko di belakang daripada pilihan. Jadi lamun bapak mengambil arahna ke Jakarta, saya mau arahna ke barat, bakal datangna ke Jakarta, dugina ke Jakarta, mual dugi ke Garut. Gitu, itu resiko. Ibu balik ke mana? Abdi urang Garut. Abdi mah urang Garut. Pak Agus balik ke mana mudik? Ya balik ke Garut. Ari arahna ke Jakarta, resikonya mual dugi ke Garut. Jadi ibu punten, bebas kita memilih pilihan kita, tapi setelah kita memilih, maka kita menjadi tidak bebas lagi untuk memilih resiko di belakang daripada pilihan yang kita lakukan. Ibu-ibu mungkin ada yang cerdik gitu, maksud saya tuh. Nah aja Al-Quran teh, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kenapa didahulukan fujur? Kenapa ya? Kenapa didahulukan fujur? Kenapa Allah tidak mendahulukan takwa? Fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha. Iya, boleh kita bertanya begitu supaya kita bisa memahami bapak sama ibu. Yang pertama jawabannya teu enak dibaca. Iya, dibaca
Dibacanya juga nggak enak. Fa'alhamaha taqwaha wa fujur. Kurang enak dibacanya juga. Tapi begitu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, enak dibacanya ya Bu ya. Tapi bukan sekedar itu. Kenapa ya Ibu? Karena kecenderungan manusia antara takwa dan fujur lebih fujur. Mana nu dipikarsa nonton jeung ka majelis taklim. Hadirin rahimakumullah. Tapi saya menemukan hikmahnya yang akademis. Ibu, saya menemukan hikmah yang akademis. Apa itu? Kenapa Allah memilih fujur lebih dulu dan kenapa Allah memilih menempatkan takwa yang kedua? Sebab Bu, kalau fujur mah tos tekedah ngangodaya. Ya. Tapi kalau takwa mah kudu make daya. Bu, untuk menjadi orang takwa mah Ibu teh kudu susah-susahan, nyisihkan waktu, bergabung dengan majelis taklim Masjid Bumi Prima. Iya Bu, untuk takwa teh Ibu harus sisihkan waktu. Hadirin rahimakumullah, harus perhatian yang lebih ekstra. Beda dengan kana fujur, diantep poe da geus geuleuyeurna manusia kana fujur mah. Tapi kepada takwa itu dia pilihan, ada kesadaran, ada ikhtiar, ada usaha untuk meraih takwa. Ibu-ibu, dah saya mah kaget kenapa Allah memilih kata fujur, bukan maksiat. Fujur apa ya? Itu fujur teh dari kata fa, jim, ja, ro. Ibu-ibu sering mendengar fajar, betul? Bu, fajaro itu artinya adalah nembus. Artinya adalah membelah. Kenapa waktu subuh disebut sebagai waktu fajar? Karena dia membelah waktu siang dan waktu malam. Ibu, kenapa Allah memilih diksi? Kenapa Allah memilih kata fujur? Kenapa tidak Allah memilih kata maksiat seperti ada di ayat-ayat yang lain? Pada ayat ini Allah memilih kata fujur. Allah ingin memberikan kepada kita peringatan, Ibu. Ibu hati-hati, Bu. Ini kotoran-kotoran itu yang nempel tadi pada jiwa itu. Mungkin alit, Bu. Mungkin kecil, Bu. Halus, Bu. Tapi kotoran itu kalau dibiarkan dia bisa membelah jiwa Ibu. Gitu. Jadi kotoran ini Ibu bisa menembus ke dalam kedalaman daripada jiwa kita. Lain saukur nempel. Lamun nempel mah bisa dibersihkan, tapi bisa menembus ke dalam. Lamun tos nembus kalebet mah tos moal tiasa dibersihkan. Hadirin rahimakumullah. Maka kita ini dengan ayat Al-Quran ini, Ibu, kita dibuka oleh Allah kesadaran. Ya Allah, ini fujur ini, kotoran yang menempel pada jiwa kita ini, jangan dibiarin, Ibu. Sebab kotoran-kotoran itu bisa masuk ke dalam. Kalau sudah masuk ke dalam, kudu dioperasi, kudu dibiopsi. Di luar begampil disikat gitu ya, di banyur gitu di luar keneh mah. Saya teringat pada sebuah hadis Nabi, punten Bu. Nih, ada hadis Nabi yang menyatakan, sekali orang berbuat buruk atau berbuat dosa, ibaratnya adalah dia menempelkan satu noktah hitam pada hatinya yang bersih. Tak satu. Nuka dua, tak dua, nuka tilu, tak
tiga nu kaopat tek opat. Akhirna sedemikian seringnya dia berbuat buruk, akhirnya hati yang bersih itu menjadi tertutup oleh noktah-noktah yang hitam. Itu ada hadisnya yang menggambarkan seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Bu, cik, kira-kira ini mau menurut ibu nih, noktah dusok nempel karena jiwa orang, noktah hidung yang mengotori jiwa kita, coba urai satu-satu. Kalau tidak cukup waktu, nanti diteruskan oleh panitia Ramadan. Satu, apa ya Bu? Kibria. Apa itu? Sombong. Orang yang sombong merasa dirinya kuat. Orang yang sombong merasa dirinya hebat. Orang yang sombong merasa dirinya benar. Ibu-ibu, tidak perlu orang lain. Itulah sombong. Penyakit sombong, penyakit yang paling berbahaya. Sebab penyakit sombong adalah penyakit yang menjadikan setan berubah jadi iblis. Iya. Itu penyakit sombong adalah penyakit iblis, Bu. Jadi dari turunannya itu iblis itu sombong. Usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Bu, kenapa iblis tidak mau sujud? Karena dia saya kan lebih bagus daripada Adam. Adam engkau ciptakan dari tanah, aku engkau ciptakan dari api. Aku lebih baik daripada, masa harus sujud? Hadirin rahimakumullah, itu iblis. Maka hati-hati Ibu. Begitu kita kaen depan, ya sekarang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi orang, mendorong orang untuk sombong itu bisa bermacam-macam. Ya, bisa, kalau disebutkan ya Bu ya, banyak sekali. Ibu-ibu yang satu, yang kedua nih, hasad. Iri, dengki. Kita tuh nggak siap loh Bu, kalau kita punya tetangga yang hebat. Benar, nggak siap. Si ibu dapat undangan dari Bapak Prabowo, ayah we, nah bet si eta, halin abdi, kita, iya, kita bawaan manusia itu, punten Bu, kurang bisa menerima kehadiran di luar diri kita yang berprestasi, yang hebat, yang karirnya bagus, ya, yang berilmu, yang pokoknya yang serba lebih aja. Hayangna teh urang we nu leuwih teh kitu. Itu bawaan apa? Hasad. Ria. Hayang kapuji, hayang katangan. Hati-hati loh. Hadirin rahimakumullah. Apalagi bakhil. Bakhil teh naon? Kikir, naon kikir teh? Medit, cap jahe, marege hese. Jadi rahimakumullah. Apalagi Bu? Apa fujur itu? Hati-hati ya buat ibu-ibu, membicarakan kelemahan orang lain ketika orang lain itu tidak berada di depan kita dan dia tidak suka diceritain kelemahannya. Bahasa kitanya adalah ghibah. Buya, gimana kalau yang saya ceritakan kelemahan si ibu memang dia lemah? Ibu, kata Nabi, iya, kalau Anda menceritakan kelemahan orang lain dan memang dia lemah, ya itulah ghibah. Terus bagaimana kalau kita menceritakan kelemahan orang lain padahal dia kuat? Itu mah fitnah.
Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah. Punten Bu, inilah tempelan-tempelan selama bulan Ramadan yang harus kita bersihkan. Lanjut Bu, biar ada ruang diskusi ya. Sampai jam 11 berapa? 30. Nah, oke. 5 menit lagi ya. Atau 10 maksimum 10 menit biar nanti kita ada tanya jawab. Lanjut Bu. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Ibu, qad khaba gagal, rugi. Itu khaba. Di dalam ayat lain ada kalimat lafi husrin, rugi ya. Ini digunakan bukan hasaro, tapi digunakan kata khoba. Ruginya teh rugi. Itu khoba. Dasaha Bu, dasa. Apa itu dasa? Bu. Hah? Mengotori. Apa itu dasa? Hadirin rahimakumullah. Dah saya mah nyeredet Bu begitu membaca ayat ini teh. Kok Allah menggunakan kata dasa ya? Iya. Ibu menitega Bu. Jiwa nu bersih teh ku ibu didedetkeun kana tanuh. Kita dasa. Jiwa yang tadi bersih itu oleh Allah sudah istawa, sawa, sudah bersih, lurus. Menitega ibu, kok ibu dikubur, des. Nauzubillah ya. Kita mah nauzubillah. Ada orang yang seperti itu? Ada. Khoba mandasa. Ini pilihan yang kedua. Ini yang harus kita ambil. Apa itu? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh juara, sungguh jaya orang yang zakat. Kenapa Allah menggunakan kata aflaha? Ibu tahu nggak petani bahasa Arabnya apa? Petani bahasa Arabnya apa? Al-falahu. Apa? Dari kata aflaha, dari kata fa lam ha. Kenapa petani disebut al-falah? Karena petani itu dia mau berikhtiar dengan penuh kesungguhan. Ibu, tanah dibelah, tanah dikoret, ya kan? Setelah dikoret, tanah dibelah, lalu gulmanya dihilangkan. Petani nggak cukup tanahnya dibersihin, dipoe, disiangin, nggak dikasih kapur. Apalagi dia cari bibit jeruk Garut, kagarut, dicari. Sudah gitu ditanamkan. Setelah ditanamkan diceboran. Setelah diceboran dikasih vitamin, nutrisi. Hadirin rahimakumullah, itulah petani bersungguh-sungguh ibu. Maka kenapa Allah menggunakan kata aflaha di sini? Karena ingin menunjukkan pada orang yang berikhtiar dengan penuh kesungguhan. Dan Allah akan mengapresiasi terhadap orang yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Zakat. Yaitu bersungguh-sungguh untuk membersihkan. Eta kotoran nu nempel jangan dibiarkan. Segera bersihkan, cuci, sikat, ulah sina nembus kana jiwa, ya kan? ulah fujur, fajaro, ulah jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, dia bisa masuk menembus ke dalam jiwa kita dan pada akhirnya itu akan sulit untuk kita bersihkan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tapi zakat juga berarti tumbuh. Apa Bu? Tumbuh. Apa maksudnya? Jiwa yang bersih ini tadi kakotoran, ibu, bersihan kurang, sikat kurang,
sampai dia bersih kembali. Tapi enggak cukup. Jangan berhenti pada jiwa yang bersih. Tingkatkan, tumbuhkan jiwa kita. Jiwa ayanu paling hanap nyaeta jiwa amarah. Tingkatkan, karena jiwa lawamah. Apa itu jiwa lawamah? Jiwa lawamah, tadi kita di awal sudah berbicara tentang jiwa. Jiwa itu adalah kesadaran. Jiwa lawamah adalah jiwa yang penuh kesadaran terhadap sedikit saja kelemahan kita. Aduh, kenapa saya kok sholat terlambat? Itu. Jadi jiwanya menyesal. Aduh, kok ke majelis taklim ini teh penting. Kenapa kok saya masbuk terlambat daftar, terlambat datang. Gitu. Kenapa ya Ustadz tos dipayun sumbingna? Hadirin rahimakumullah. Bu, ada lawamah. Apa itu? Rasa penyesalan. Duh, nyesel. Ibu tos apal, punten. Saya tanya sama ibu, ibu tos apal sabaraha juz? Ibu rahasia menghafal ayat Al-Quran diulang-ulang, Bu. Punten ibu, satu surat ulang oleh ibu 40 kali dijamin ibu bakal hafal. Betul. Kalau kita belum hafal Al-Quran, artinya kita belum mengulang 40 kali. Hadirin rahimakumullah. Aduh, si ibunya, ibu tas hafal sabaraha juz, Bu? Bu, lawamah, Bu. Aduh, nah nyari abdi kita dah, kita. Ustaz, abdi apal sajuz, juz sabaraha? Juz 30 hiji. Juz 30 hiji. Hadirin rahimakumullah. Kayak ibu, itu adalah nafsu lawa. Ibu, tingkatkan lagi satu level. Kalau jiwa lawamah adalah jiwa yang mudah menyesali. Aduh, abdi teh karena kebaikan masih kena terlambat. Ibu punten. Pada keburukan masih kena ada tendensi, keinginan semacam nukarar itu. Sekarang tingkatkan menjadi jiwa yang mutmainnah. Duh, Bu. Jiwa nu mutmainnah mah dinyatakan oleh Al-Qur'an dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin rahimakumullah, yuk di bulan Ramadan ini kita jadikan daurah. Daurah itu apa ya? Kesempatan, peluang, forum. Untuk apa? Untuk memantapkan jiwa kita, membersihkan jiwa kita, dan menumbuhkan jiwa kita. Ibu, ya, harapan kita, iman kita jaga dengan apa yang kita sebut dengan tazkiyah. Ya Bu ya? Apa? Tazkiyah. Hadirin rahimakumullah. Jiwa yang bersih, Pak. Jiwa yang bersih tandanya akan dua. Ibu, satu, jiwa akan selalu beramal saleh. Yang pertama itu cirinya, dan yang kedua, jiwa yang bukan sekedar dia saleh untuk dirinya, tapi kesalehannya tertransformasi ke dalam apa yang disebut dengan kesalehan sosial. Jadi, Bu, saleh bukan untuk diri sendiri, tapi saleh kudu balareanya. Nah, orang yang beribadah menyembah Allah, maka dia akan mencintai setiap makhluk Allah. Ya, nggak akan menyakiti orang lain, Bu. Ya, nggak akan mencederai orang lain. Yang ada, dia peka sekali ingin membantu orang lain. Ibu,
lihatlah Al-Quran surat Ali Imran 133, 134 yang membicarakan tentang karakteristik orang yang bertakwa. Justru dimulai dengan allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Bu, saya ingin memberikan tips ya. Nah, bagaimana nih? Nah, ini tipsnya apa? 3 tak. Apa Bu? 3 tak. Tak yang pertama taholli. Tak yang kedua tahalli. Tak yang ketiga tajalli. Apa itu taholli? Kosongkeun. Bu, format, eres, hapus, naon dihapus? Dosa. Jadi, bisa enggak bulan Ramadan sekarang ini kita jadikan sebagai momentum untuk menghentikan dari segala perbuatan dosa. Ibu-ibu, punten ibu, saum Ramadan kita menahan dari makan, dari minum, padahal makanan di depan kita halal zatnya dan halal diperolehnya, tapi kita tidak makan. Loh, lamun nu halal wae ku urang teu diemam, angot anu haram. Ibu-ibu, ayat Al-Quran yang berbicara tentang saum mulai nomor 183 surat Al-Baqarah sampai nomor 180 kurang satu lagi 183 sampai 188. Itu serangkaian ayat, Ibu. Itu serangkaian ayat. Punten, lihat saya Bu. Ujung nomor 188 itu adalah outcomes, bati, bahkan boleh disebut sebagai apa ya, hadaf, target daripada saum Ramadan. Stop. Apa yang harus kita stop? Yang harus kita stop adalah harta anu haram. Jangan kalian memakan harta yang batil. Bapak sama ibu yang dimuliakan Allah. Makanya saya insya Allah sih kalau awal Ramadan mah korupsi bakal nurun. Pertengahan Ramadan insya Allah semakin turun. Tapi mendekati hari raya saya khawatir naik lagi. Ibu-ibu, jujur ya, ini mah satu keterus terangan saya sebagai anak bangsa ini, Bu, kalau saya mencermati situasi bangsa kita nih, menurut hemat saya bangsa ini bukan darurat kepintaran, bukan darurat kecerdasan. Bah, nu palinter mah loba Bu, palinter bisa, loba, cerdas banyak. Saya tidak khawatir dengan kekurangan orang pintar, tapi yang saya khawatirkan adalah kejujuran. Bu, kalau Bapak Prabowo membuat semacam target 2045 Indonesia emas, ya, wallahu alam Bapak Prabowo jantan presiden deui henteu engke setelah tahun 29. Ya, Ibu, saya mah Bu berani meletakkan satu harapan, bukan 2045 Bu, 2028 Indonesia akan bisa subur makmur Bu. Betul. Tapi syaratnya, Ibu, mulai dari pejabat RT, pejabat RW, lurah, camat, wonten Bu RT. Ibu, ya hari Ibu RT menaon ngelola naon nanti. Ibu punten. Oh. Nih,
yang diberi oleh Allah amanah kewenangan untuk mengelola, salah satunya adalah mengelola aset negara, kue negara. Mulai dari Bapak Wali Kota, ya, Gubernur, para menteri nu 100 jalmi teh sareng wakilna. Kalau semuanya mereka integritas, memiliki kejujuran, yakin saya Bu, hebat. Kita bakal hebat. Ibu, saya dulu rasanya pernah menyampaikan, tapi di majelis taklim ibu-ibu kayaknya bapak-bapak belum mendengarkan. Bu, di Qatar yang namanya pendidikan gratis mulai SD sampai perguruan tinggi gratis Bu. S1 gratis, S2 gratis, S3 gratis. Sekolah mau di dalam negeri mau di luar negeri dibiayai oleh negara. Satu. Yang kedua, kesehatan gratis Bu. Sama, mereka pakai sistem itu apa namanya? Semacam BPJS gitu. Asuransi. Mereka pakai asuransi. Tapi gratis. Dan bukan asup ke rumah sakit, daftarlah ke BPJS. Pokoknya bawa kartu asuransinya. Bagi mereka yang mampu harus bayar, bagi mereka yang tidak mampu oleh negara ditanggung. Dia, setiap warga negara harus memiliki kartu asuransi kesehatan. Begitu dia berobat hanya menunjukkan kepada dokter, nih sudah dicatat sama dokter, selesai sudah. Sugan ngaluarkeun artos masihan ke dokter henteu. Gratis. Dan teu aya kieu kecuali jantung. Kecuali teu aya. Dua Bu. Ibu, punten, yang ketiga nih. Apa itu? Listrik digratiskan, bahkan gas juga murah. Hadirin rahimakumullah. Ini Qatar Ibu. Jika nama Ibu bakal bitaeun lamun di Qatar. Ibu, kalau ada perusahaan negara, kalau ada perusahaan di luar negara masuk ke dalam Qatar, maka strategi dari negara adalah prioritas tenaga kerja adalah warga negara Qatar. Dan harus dibayar gaji dengan nilai yang lebih tinggi daripada mereka yang dari luar Qatar. Sarua jeung diurang tiwalik. Hadirin. Ibu, hadirin rahimakumullah. Ada pensiunan di Qatar tuh menerima sekitar 60.000 real Qatar. 60.000 real Qatar itu sekitar berapa ya? Ya, teruslah makmurnya. Padahal Qatar cuma punya 2 sumber negara. Satu dari minyak dan yang kedua dari gas. Kita, Ibu, sumber negaranya luar biasa. Minyak, gas, apalagi timah, emas, apalagi atas teu kaetan. Baik Ibu, hadirin rahimakumullah. Dus uih di ka dieu. Apa itu? Taholli, berhenti. Kalau berhenti korupsi, insya Allah 2028 Indonesia makmur. Yang kedua tahalli. Apa itu tahalli? Diisi dengan kebiasaan baik. Pertahankan kebiasaan ini, ada jadi tradisi pengajian seperti ini. Punten, kajian Ramadan, alhamdulillah menismikan makmur, langsung inisiatif, pertahankan, bahkan tumbuhkan. Punten, jangan berhenti pada tahalli, tetapi tingkatkan menjadi tajalli. Apa itu tajalli? Ibu, ada komitmen baru untuk berkreasi dan berinovasi di dalam amal saleh. Hadirin rahimakumullah, kalau saya menyebutnya ihsan. Apa tuh? Ihsan. Orang yang ihsan bukan sekedar beramal baik, tetapi dia kreatif dan inovatif di dalam menciptakan kebaikan. Hadirin rahimakumullah, tah etanya tilu tipsna ayeuna kantun 5 menit. 10 menit itunya
mangga bilih aya nu bade naraskeun. Materina tos cekap. Oh ya, materi yang saya tayangkan insya Allah nanti saya kirimkan dalam bentuk PDF ya. Siapa nanti supaya di-share oleh ibu-ibu. Mangga. Siapa barangkali ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya tertarik dengan ruh dan jiwa. Kalau ruh itu kan nyawa ya, Pak Ustaz ya, sama. Gimana? Ruh itu adalah nyawa. Ya, ruh itu bisa berarti nyawa, nafas. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Hijr dinyatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, ditiupkan nafasnya, ditiupkan. Ya. Dan jiwa itu adalah nafsu. Ya, ya. Jadi jiwa itu ini kembali pada ini. Nah ini. Jadi an-nafsu itu berarti dua. Ya, satu an-nafsu itu bisa berarti tubuh. Ya, an-nafsu itu kan bahasa Al-Quran. An-nafsu itu. Nah, an-nafsu itu bukan an-nafsu menurut orang. Ini nafsu menurut Al-Quran. An-nafsu itu dua makna. Satu tubuh. Nah, itu Al-Quran surat apa? An-Nisa ayat 1 ya. Dan yang kedua, an-nafsu itu berarti jiwa. Nah, surat apa? Yusuf ayat 53. Gitu. Terus yang ibu ingin tanyakan apa? Tapi kadang suka ada orang misalnya ada suatu musibah kecelakaan. Ya. Itu bisa menghilangkan jiwanya gitu. Itu berarti kan itu bagaimana? Ya, itu bisa menghilangkan jiwa, berarti bisa menghilangkan kehidupannya. Nafasnya bisa berhenti. Betul itu. Ya. Nah, jadi salah satu roh itu, salah satu makna dari roh itu adalah nafas atau apa bu? Apa? Sesuatu sumber kehidupan. Ya itu. Ketika seseorang itu wafat, itu bahasa Al-Qur'annya itu ditinggal oleh ruh. Nah, ketika ditinggal oleh ruh, maka jasmani kita mati, wafat. Nah, dikubur, yang dikubur itu tubuh kita. Sementara ruhnya, nah ruhnya itu adalah kembali kepada Allah. Tapi oleh Allah belum ditampi, belum diterima. Gitu. Karena Allah hanya akan menerima manusia itu nanti berombongan. Nah, oleh karena itu maka ruh setelah dia meninggalkan jasad, dia lalu oleh malaikat itu ditempatkan di sebuah tempat namanya adalah alam barzah. Ya, surat Al-Qasas ayat 99. Oke, pertanyaannya bagus. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas ceramahnya Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Terkait dengan kondisi jiwa Pak Ustaz. Ya. Tadi sudah dijelaskan kalau jiwa yang bersih ada ciri-cirinya. Jadi ada kecenderungan untuk beramal saleh dan meningkatkan menjadi kesalahan sosial. Nah, bagaimana dengan yang sebaliknya Pak Ustaz? Nah, tadi kan juga ada tingkatannya, apakah kotoran itu masih di permukaan atau sudah masuk ke dalam. Nah, kemudian juga ini kan juga bertingkat-tingkat ya Pak Ustaz. Nah, ini bagaimana penanganan atau treatmentnya, ciri-cirinya seperti apa dan bagaimana penanganannya itu. Terima kasih. Ya, betul ya. Jadi ayat Al-Quran yang kita deres, ya, yaitu surat Asy-Syams itu menggambarkan bahwa fujur itu, ibu, itu adalah potensi keburukan yang bisa saja mungkin terlihat ringan, ya, dia terlihat remeh-temeh gitu. Tapi kalau dibiarkan, maka dia akan menjadi sesuatu yang menembus ke dalam jiwa kita.
Bahkan tadi ya fujur itu sampai bisa membelah jiwa kita. Jadi kita menangkap makna itu secara implisit dari kata fujur yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, bagaimana treatment untuk bisa mengasah supaya jiwa kita ini bisa bisa kita rawat kebersihannya, kemudian bisa kita tumbuhkan. Ibu-ibu, yang pertama menurut hemat saya adalah treatmentnya itu adalah dengan kita mencari cahaya. Kita cari cahaya, cari senter yang bisa menyentar. Apa itu cahaya? Nur. Apa itu nur? Al-ilmu. Jadi treatment pertama-tama kita mulai dengan mengilmu, mencari pengetahuan, belajar, aktif di majelis taklim untuk menimba ilmu supaya kita jadi terterangi, kita tersiram, ya, hati kita tersiram, karena jiwa manusia mungkin bersifat fluktuatif. Ada saatnya bagus, ada saatnya surut. Nah, maka dengan kita mencari ilmu, apalagi mencari ilmu itu dengan cara kita berkelompok, ya, maka di dalam Al-Quran itu digunakan kata to'ifatun. To'ifah itu satu grup, nah gitu. To'ifatun yatafaqahu fiddin, nah gitu. Satu grup yang belajar, ya, mentadarusi nilai-nilai agama. Jadi penting sekali untuk mencari tadi cahaya, yaitu ilmu, dan kita lakukan secara berkelompok. Dengan berkelompok maka bukan semata-mata kita akan mendapatkan satu siraman, satu pengetahuan, tapi bisa saling mengingatkan dengan satu kelompok. Ibu-ibu, pastikan ibu-ibu menjadi anggota majelis taklim. Pastikan. Jangan avoid of society, jangan menjauh, jangan tidak terdaftar, ya, harus masuk. Nah, yang di Bumi Prima ini masuk ke Bumi Prima. Hadirin rahimakumullah, ini treatment yang pertama. Akan terjadi tadi cahaya dan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya, baik, yang kedua treatmentnya. Jadi tadi lawamah, apa itu lawamah? Mudah menyadari. Ya, mudah menyadari. Fastaghfaru li dzunubihim. Nah, mudah untuk beristighfar. Ya, kenapa saya kok kemarin begitu? Bapak sama Ibu, ketika kita minta ampun kepada Allah, ini tipsnya. Ingat oleh kita, ingetin apa kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi, ya Allah, saya minta ampun. Nah, kalau bisa mah sampai diingat, sampai diucapkan, ya Allah, kenapa saya kok begini gitu? Kenapa kok saya melakukan itu? Seperti Bapak sama Ibu, ketika kita meminta maaf kepada saudara kita, minta maaf ya, kata saudara kita, minta maaf apa? Tapi kalau kita, aduh, saya begini, saya mengaku saya salah, saya minta maaf ya. Nah, jadi kepada Allah juga sama, ketika kita beristighfar hendaklah seperti itu. Yang ketiga, treatmentnya itu adalah, ada tips dari ulama itu adalah, yaitu menghukumi diri. Menghukum diri. Jadi Ibu punten, kalau kita melakukan satu perbuatan yang bukan tidak pantas, ini mah sesuatu yang baik, tapi misalnya gitu, kok tidak saat suatu ketika yang baik itu tidak dikerjakan, jadi bukan dosa ini. Kalau dosa mah apalagi, ini mah sesuatu yang baik, sebetulnya ini baik, tapi kok saya nggak bisa melaksanakannya. Hukum diri kita. Hukumnya dengan apa? Misalnya dengan saya tambahan infak, saya tambahan sedekah. Nah, abdi teh kunaon atuh kamari teh betul lebet ka majelis taklim. Nah, gitu. Saya kok ini udah diumumin.
Nah, kok saya nggak bisa hadir itu? Nah, kenapa? Oh, ternyata karena ada urusan hukum diri kita. Begitu datang, ibu ketua majelis taklim, abdi ayeuna hadir, tapi kamari abdi teu hadir. Punten nyuhunkeun ilmu anu kamari dibahas, jeung abdi ayeuna rek infak. Hukum diri kita. Jadi bikin treatment. Treatment yang ketiga tadi adalah untuk memotivasi supaya kita bisa beramal baik. Sakit itu benten treatment. Waktunya sudah 11.32. Ada. Bapak-bapak ada pertanyaan? Oh, ada nih Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mengenai nikmat dan sisa kubur, apakah itu sifat yang psikis atau juga fisik? Terima kasih. Baik, Ibu, jawabannya adalah azab siksa hanya akan diberikan oleh Allah setelah ada pengadilan yaumul fasli atau yaumuddin, setelah nanti ada pengadilan. Nah, pengadilan atau hari judgment, ya, hari pengadilan itu hanya terjadi setelah hari kiamat terjadi. Hari kiamat dulu, baru kemudian semua makhluk Allah akan dibangunkan di afwajan, mereka bergerombol menghadap Allah. Kita akan berada di sebuah padang mahsyar, lalu semua ditimbang. Setelah siapa yang dapat timbangan berat ke sebelah kanan, dia akan mendapatkan kitab, mendapatkan catatan. Dan kemudian dalam surat Az-Zumar disebut wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, baru dia digiring ke dalam surga. Adapun begitu ditimbang, ternyata timbangannya naik turun. Aripek teh naik turun, aripek teh timbanganna pas di tengah-tengah. Punten di tengah-tengah gitu. Berat ka katuh henteu, berat ka kencan teh. Kira-kira masuk ke mana tah? Ibu, punten. Begitu timbangannya di tengah-tengah, maka orang itu akan dimasukkan ke sebelah kanan. Betul. Masuk ke dalam surga. Birahmatihi, dengan rahmat dari Allah. Dan inilah yang disebut dengan syafaat. Baginda Nabi akan menyampaikan syafaat, pertolongan. Tapi ada juga yang begitu ditimbang dia berat ke sebelah kiri. Begitu dia berat sebelah kiri, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Itu orang-orang yang setelah ditimbang dia berat sebelah kiri itu dibawa oleh malaikat, Bu. Kemana? Menuju kemana? Menuju ke sebuah tempat neraka. Hari neraka ada penjaganya enggak? Enggak ada. Ibu, iya, sok sanu hoyong lebat ke neraka bebas. Hari surga aya penjagana? Ketat. Ketat. Ka surga mah aya penjaga, neraka teu aya. Gitu. Wasiqal ladzina dibawa ke neraka. Bu punten. Ibu punten. Di jalanana wungkul, di jalan aja. Saur Al-Qur'an sana saur abdi. Yadribuna adbarahum. Di jalannya aja ketika digiring oleh para malaikat, bari ditengelan ku malaikat. Ibu, dirantai. Pertanyaannya, dirantainya seperti apa? Fayauma idzil la yu'azzibu azabahu ahad wala yusiku wasaqahu ahad. Dirantainya juga dengan rantai yang tidak pernah akan kita lihat di dunia ini. Di dunia yang paling kejam ngerantai, paling kaki, tangan, apalagi leher. Kalau di yaumul kiamah segala rupa dirantai, Bu. Kenapa? Sebab kalau dirantai cuma tangan, dia berani untuk memotong tangan supaya tidak masuk ke dalam
neraka. Hadirin rahimakumullah. Dari sini kembali ke pertanyaan Bapak, apakah ada siksa sebelum Judgment Day? Jawabannya tidak ada. Karena siksa itu setelah ada pengadilan. Timbul pertanyaan, kalau begitu di alam kubur. Nah, di alam kubur digambarkan, ada ayatnya. Royhan, ada orang yang masuk ke dalam kubur teh, Bu punten, seungit sararengit di lebetna teh, dia merasa, waduh, iya mah parfum tiba ada ya gitu. Lapang, ada. Tapi ada juga yang ketika di alam kubur itu dia mulai tersiksa, merasa tersiksa. Kenapa? Kenapa tadi yang rohun waroihan ada orang yang merasa singit baik? Kenapa? Karena kenapa dia senyum-senyum aja? Kenapa dia merasa tenang dan tentram? Sebab meskipun dia di alam kubur sudah ditunjukkan surga. Ditunjukkan surga. Ini surganya. Si ibu-ibu ngadadahan nggak abdi. Amin. Tapi yang ini, yang satu lagi itu, ya, itu diperlihatkan siksa azab neraka. Jadi pertanyaan Bapak, apakah di alam kubur itu ada siksa? Jawabannya adalah merasa disiksa. Siksaannya itu sendiri akan terjadi setelah hari pengadilan. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah, hatur nuhun jalan kasiran kepada Buya kita yang telah memberikan pembekalan kepada kita. Kalau dalam bahasa Sunda itu mundal sekali. Alhamdulillah. Ya, jadi sangat berisi. Kalau bahasa anak muda itu di dalam diskusi biasanya penceramah itu disebut berdaging. Jadi betul-betul ini sangat berisi. Dan saya menulis, mungkin ini nanti akan di-share, tapi saya akan dari belakang. Yang teringat dengan 3T itu Pak Buya, yaitu yang pertama adalah takholi. Itu adalah bagaimana kita menjauhi dari dosa, kesalahan yang harus kita tinggalkan. Kemudian yang kedua adalah tahali, yaitu kebiasaan kita buat kebiasaan baik. Dan yang ketiga adalah tajali, komitmen baru. Dan ini semua, kalau tadi saya tangkap dari Buya, itu yang paling penting dimanapun kita berada adalah sebuah kesadaran dan kebijaksanaan dalam diri kita. Kenapa? Karena tadi diuraikan dari pertanyaan juga dikembangkan bahwa manusia ini, kalau ada istilah yang lain, termasuk mungkin Profesor Dr. Leng itu mengatakan bahwa karena beliau sebelumnya tidak beragama, itu ingat 3P. Pertama, manusia itu dikasih potensi, tadi ada jiwa, ruh gitu kan, daya, energi, cahaya itu kan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dikembalikan kepada kita. P yang kedua itu yang tadi adalah potensi, yang kedua adalah pilihan. Pilihan tadi fujur atau fajar ya. Kemudian yang kedua takwa. Gitu. Dan satu lagi, kalau kita sudah memilih, berarti kita harus yang P ketiga, yaitu pengorbanan. Kita berkorban. Dan tadi yang sangat menarik itu tadi menyesal istilahnya. Menyesal diri kita belum berbuat banyak, maka dari penyesalan itulah motivasi untuk kita berbuat lebih baik lagi. Insya Allah kita diberikan kesempatan pada tolabul ilmi ini adalah ilmu itu sebagai cahaya untuk membawa kita, insya Allah nantinya adalah menuju surganya Allah. Dan untuk itu supaya lebih afdol, kita minta ke Buya untuk doa. Monggo. Jadi nanti setelah berdoa baru kegiatan lain. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Welas, Maha Asih. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah dan amal soleh kami, ya Allah, yang telah, yang sedang,
dan yang insya Allah telah kami rencanakan, dan jadikan ya Allah semua ibadah dan amal saleh kami sebagai penghantar untuk meraih derajat takwa, meraih posisi yang Engkau rahmati, posisi yang Engkau sayangi, posisi yang Engkau ridhoi. Allahumma ya Rahman ya Rahim, pada pagi hari ini kami bersilaturahim sekaligus kami bertadarus menuntut ilmu, talabul ilmi. Ya Allah, jadikan ilmu yang pada hari ini kami pelajari memberi manfaat bagi kehidupan kami, mendorong kami untuk menjadi lebih baik. Ya Rahman, kami bersyukur kehadirat-Mu atas pemberian-Mu kepada kami. Engkau telah bentuk jiwa kami dengan suci. Dan ya Allah, puji syukur kepadamu, Engkau pun selama ini telah memimpin kami berada pada jalan yang terbaik ya Allah, yang kami yakini sebagai jalan-Mu. Namun demikian ya Allah, kami masih sering kali menyenangi perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Oleh karena itu ya Allah, berikan kami pimpinan, beri kami petunjuk, dan beri kami ma'unah bantuan-Mu agar kami mampu membersihkan kotoran-kotoran yang menurut ayat-Mu Engkau ilhamkan kepada hati kami, kepada jiwa kami. Dan ya Allah, beri kami kemampuan untuk bisa menumbuhkan jiwa yang Engkau telah sucikan itu menjadi jiwa yang Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah, berkahi kehidupan kami, berkahi majelis taklim kami ya Allah. Jadikan masjid kami ini adalah masjid yang makmur, yang menjadi sumber bagi keberkahan warga kami di sini. Ya Allah, berkahi semua pengurusnya, berkahi semua anggotanya, berkahi ya Allah semua yang hadir di majelis taklim ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim.